warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7. Hari ini kami akan mempresentasikan pemasaran dari Hotel Barata. Sebelum itu, izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Yang pertama, saya Fatimah Sadia. Saya Diva Aurelia. Saya Jejano Putra. Saya Rika Nindara. Saya juga Salam Ramadan. Profil Hotel Barata. Profil Hotel Barata ini berada di Jalan Ahmad Yani di Magelang Utara, yaitu di Kota Magelang. Kemudian Hotel Barata ini sudah ada dari sejak 1983. Kemudian Hotel Barata ini merupakan perusahaan turun-temurun dari keluarga, yaitu dari keluarga Bapak Andrianto. Sebelumnya, Hotel Barata ini mempunyai 23 kamar dengan berbagai fasilitas dan beberapa tipe kamar. Yang pertama yaitu terdapat kamar standar 1, kamar standar 2, deluxe, kemudian ada kamar keluarga dan juga kamar superior. Dan di berbagai jenis kamar itu terdapat beberapa fasilitas juga yang bisa disesuaikan oleh tamu atau wisatawan. Kemudian profil dari narasumber kami yaitu Bapak Andri. Beliau merupakan lulusan Undip dari program studi administrasi niaga Undip. Kemudian Bapak Andri ini tidak mempunyai background perhotelan atau tentang kepariwisataan. Jadi Bapak Andri ini cuma ditugaskan oleh keluarga untuk meneruskan usaha yaitu Hotel Barata. Kemudian visi transformasi dari Hotel Barata ini yaitu mempositioning kelas yang awalnya kelas menengah menjadi kelas menengah ke atas. Dulu awalnya Hotel Barata ini ditujukan oleh sales atau marketing dari suatu perusahaan yang sedang perjalanan ke Magelang atau terdapat bisnis di Magelang. Kemudian Bapak Andri ini ingin untuk Hotel Barata ini diminati oleh wisatawan kaum menengah ke atas dengan mengubah seluruh fasilitas dan juga harga. Selain itu, pada awalnya Hotel Barata ini saat perubahan menengah ke bawah ke menengah ke atas, Hotel Barata ini sangat sepi peminatnya, soalnya harganya itu tidak sesuai dengan kaum menengah ke bawah. Kemudian keunggulan kompetitif. Hotel Barata ini memiliki basis pelanggan tetap yang mendukung pengembangan harga. Karena tadi untuk kaum menengah ke bawah dan juga pada saat kaum menengah ke bawah itu banyak sekali wisatawan atau tamu yang menginap di Hotel Barata ini. Kemudian saat mengubah harga, jadi sepi peminat untuk Hotel Barata ini. Ini adalah pemasaran digital dan reservasi. Yang pertama adalah status digital. Menurut pendapat Pak Andri, beliau menjelaskan bahwa pemasaran ini tidak ikut kerjasama dengan OTA atau online travel agent seperti Traveloka, tiket.com ataupun yang lainnya. Yang kedua adalah potensi online. Walaupun tidak kerjasama dengan OTA, Hotel Barata ini udah menggunakan online, reservasi seperti online untuk mendekatkan konsumen yang jauh agar lebih nyaman dan dapat dilakukan secara online karena datanya sudah terlihat di komputer di Hotel Barata. Selanjutnya digital marketing. Digital marketing yang mereka lakukan adalah dengan membuat blog di Google dan membuat iklan berbayar di Google serta membuat website atau yang secara online dan melihat
review di Google Maps. Selanjutnya ada area pengembangan. Area pengembangan yang digunakan oleh Hotel Barata adalah dengan menggunakan website, yaitu websitenya Hotel Barata untuk membuat deskripsi hotel agar mudah dikenal dengan masyarakat luas dan mampu bersaing dengan hotel-hotel yang berada di sebelah-sebelah atau hotel yang posisinya sama. Dan selanjutnya ada feedback pelanggan. Seperti ulasan-ulasan yang ada di Google Maps. Ulasan itu berupa ulasan tentang kamar hotel atau kualitas pelayanan atau tentang kenyamanan berada di Hotel Barata, dan agar bisa mengevaluasi kinerja pelayanan yang ada di Hotel Barata. Oke, selanjutnya yaitu strategi dan pengambilan keputusan. Melalui hasil dari diskusi kami dengan Pak Andrianto, langkah-langkah di Hotel Barata yaitu yang pertama ada pendekatan adaptif. Pendekatan adaptif itu karena beliau itu menyesuaikan situasi pasar dengan strategi-strategi yang beliau tentukan sendiri, bukan melalui data ataupun menyewa tim marketing. Karena menurut beliau jaringan atau misalnya relasi dari beliau itu sungguh sangat penting daripada harus menyewa tim marketing yang begitu mahal. Kemudian dilema riset, yaitu tadi kesulitan melakukan riset pasar formal karena biaya tinggi. Kita tahu sendiri bahwa perusahaan itu paling banyak mengeluarkan biaya di divisi marketing. Karena gimana? Karena divisi marketing selain kita membangun kepercayaan pelanggan, kemudian membangun gimana caranya pelanggan itu untuk datang ke kita harus membangun branding, dan itu tidak melulu atau mengeluarkan biaya yang tinggi. Selanjutnya ada strategi promosi. Strategi promosi ini sama seperti hotel-hotel yang lain. Hotel Barata ini juga menetapkan berbagai promo sesuai dengan hari perayaan dan event. Contohnya kayak misalnya event Valentine, ada diskon untuk pasangan honeymooners. Kemudian event kayak misalnya manten, beliau atau Hotel Barata itu sering sekali diinginkan untuk beberapa acara manten. Terus yang keempat, pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan berbasis dari pengalaman dan naluri bisnis daripada data formal. Yang sudah saya sebutkan tadi, Pak Andrianto selalu suka bernaluri atau merancang atau meramal keputusan-keputusan bisnisnya berlatar belakang naluri dia gitu, bukan dari data-data formal seperti perusahaan-perusahaan hotel di lainnya, seperti contohnya survei pengunjung atau misalnya kapasitas pengunjung atau misalnya pengunjung mana sih yang sesuai dengan target marketku atau gimana. Terus yang kelima, fokus networking. Pak Andrianto selalu menekankan bahwa jaringan dan koneksi dianggap lebih penting daripada riset formal. Yaitu tadi karena Hotel Barata ini juga terkendala dengan biaya untuk meng-hire tim marketing, makanya Pak Andrianto selalu menekankan jaringan dan koneksi yang beliau jalin untuk promosi dan juga untuk repeat order pelanggan itu ke Hotel Barata. Untuk selanjutnya struktur pemasaran dan target market, yaitu kondisi tim dari pemasaran, yaitu dari Hotel Barata tidak memiliki marketing, yaitu karena biaya operasional yang tinggi dan juga riset-risetnya yang mahal. Terus Hotel Barata menggunakan fungsi pemasaran dijalankan secara multitasking, dan untuk strategi sensasional Hotel Barata menggunakan peak season, yaitu ada Nataru, hari besar, hari raya, ada liburan sekolah, event olahraga, dan acara pernikahan. Di event olahraga itu karena dekatnya dengan stasiun Gemilang, makanya di situ banyak sekali yang menginap di Hotel Barata, dan melakukan pengembangan promo di hari-hari event tersebut. Untuk target market mereka yaitu dari segmen keluarga dan
di acara dan peserta acara pernikahan yang ingin melakukan penginapan di Hotel Barata. Dan untuk target mereka yaitu target mereka itu ekonomi segmen kelas menengah ke atas. Dan untuk alokasi sumber daya mereka jika mereka sepi, mereka melakukan pengalihan fokus ke perbaikan fasilitas saat low season. Baik, selanjutnya terkait tantangan dan strategi ke depan. Untuk tantangan utamanya sendiri di Hotel Barata ini terdapat keterbatasan anggaran untuk riset pemasaran formalin. Hal ini dikarenakan karena sepinya pelanggan yang berkunjung datang ke Hotel Barata dan proses transisi ke segmen pasar menengah ke atas. Tentunya karena sulitnya mencari segmen pasar ya yang dari menengah ke atas, hal ini dapat menjadi tantangan utama bagi Hotel Barata. Selanjutnya, strategi mempertahankan pelanggan itu sendiri dari Hotel Barata adalah berfokus pada kenyamanan konsumen sebagai prioritas utama, seperti peningkatan fasilitas seperti penambahan air conditioner atau AC yang semula menggunakan kipas angin itu. Kemudian peningkatan kualitas fasilitas dan pelayanan berkelanjutan. Kemudian terkait rencana pengembangan dari Hotel Barata itu sendiri ialah pembentukan tim marketing khusus, eksplorasi peluang kerjasama dengan platform OTA dan penguatan strategi digital marketing. Jadi di Hotel Barata itu sendiri untuk mengembangkan hotel menjadi lebih baik perlu adanya tim marketing yang selalu sedia dalam mendatangkan pelanggan seperti itu, dan harus bekerjasama dengan OTA atau online travel agent yang dengan hal itu dapat menjalin beberapa platform lebih banyak dan penguatan strategi yang akan datang. Berikut dokumentasi dari kami. Ini lagi saat berwawancara dengan Pak Andri, dan ini melihat foto sejumlah Bapak Andri, dan kemudian ini ruangan meeting. Mohon maaf nggak ada ruang roomnya, soalnya tidak diizinkan oleh Bapak Andri sendiri. Kemudian sekian dari kelompok kami. Terima kasih banyak. Bila ada yang ditanyakan, bisa tanyakan di kolom komentar. Terima kasih. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.